Shalom semua warga kerajaan. Apa dampak daripada mujizat? Saya ingatkan kembali Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama, bukan terakhir ya. Dari tanda-tandanya Simeon mujizat, dan ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya pada yang pertama. Kemuliaan Tuhan nyata dan membuat orang percaya. Di sini baru murid-murid. Dan kita melihat kehidupan daripada Paulus dan Silas. Ketika mereka sampai di kota Filipi, maka di situ ada seorang pengusaha wanita. Dia punya butik yang menjual jubah ataupun kain berwarna ungu yang dipakai oleh high class ataupun high society. Dan apa tanda orang diurapi Roh Kudus? Lydia tuh jadi berani menerima mereka di rumahnya. Lalu kemudian akibat daripada mujizat, salah satu mujizat adalah pengusiran roh jahat. Dan kota itu dikuasai oleh sekelompok orang yang memperkerjakan seorang gadis yang dikuasai dengan spirit of Python, ya. Spirit of Python itu artinya, saudaraku, dia sebagai oracle ataupun medium. Dan dia mengikuti Paulus sambil berseru-seru, orang yang menunjukkan kepadamu jalan keselamatan. Hati-hati, iblis itu ingin menyesuaikan ataupun mengasosiasikan dirinya dengan kita. Tak tahan Paulus, ditangking, dan apa yang terjadi? Dampaknya masuk penjara, saudara. Bukan cuma masuk penjara, digebukin dan kemudian kakinya dipasung di tempat paling dalam. Tetapi ini tanda orang yang penuh Roh Kudus. Yang keluar bukan keluhan, yang keluar puji-pujian. Di tengah malam ketika mereka muji pasti dengan suara keras. Rupanya malaikat ikut nyanyi, saudaraku. Semua pintu-pintu terbuka, borgol-borgol, dan juga pasungan terlepas. Dan saat itu sipir penjara mau menggorok lehernya sendiri. Kata Rasul Paulus, tenang, tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Coba bayangkan, kalau penjara di Cipinang misalnya ya, mendadak semuanya terbuka. Wah, itu bisa kacau balau. Tetapi kalau Roh Kudus hadir, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang sangat luar biasa. Tapi inilah tujuannya. Tujuannya apalah, saudaraku? Sipir penjara itu yang pasti sangat kejam, ya, pasti juga merangkap Aljugojo. Dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Tapi ini salah satu kunci bagaimana kita itu disertai mujizat. Paulus dan Silas tidak mengaku bahwa mereka warga negara Romawi, tapi mereka menampilkan diri sebagai warga negara kerajaan sorga. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, apa kan malu mengaku dia di depan Bapa dan para malaikat kudus, dan juga di depan masyarakat. Pastikan saudara selalu memuliakan Tuhan. Baru selesai itu dia beritahu, kami ini warga negara Rom, dan kamu memukuli kita. Mereka ketakutan luar biasa. Kemudian mereka dibebaskan begitu saja. Rupanya ketidakadilan itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi jangan khawatir, mujizat tujuannya apa? Membuat orang percaya. Engkau dan seisi rumahmu akan percaya pada Tuhan. Dimulai satu orang percaya. Istri saya dan saya adalah pertama dalam keluarga kita yang lahir kembali. Ada beberapa yang beragama Kristen lah ya. Tetapi yang lahir kembali baru kita berdua. Dan kedua, keluarga besar kita sebagian besar bukan cuma percaya tapi melayani Tuhan. Biarlah terjadi pada saudara. Sebab mereka melihat apa? Mujizat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mata mereka terbuka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang tidak percaya menjadi percaya. God bless you. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Shalom kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dilimpahi, dipenuhi dengan kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin.
dan saudara telah menemukan hidup yang sebenarnya. Kita boleh menikmati hidup ini dan kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online sore malam hari ini dimanapun saudara berada. Pastikan saudara dan saya semua kita membuka hati. Saya percaya bahwa Roh Kudus hadir menjamah saudara dan keluarga dimanapun saudara berada. Mari kita bawa syukur kita bawa korban penyembahan kita kepada Tuhan. Saya rindu kita membaca sebuah ayat pada pagi hari ini untuk menjadi setiap hati kita boleh menyembah dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari baca sama-sama. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Oke, baca ya. 3, 2, 1. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Kami memuji nama-Mu Yesus. Terima kasih. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Mari naikkan pujian-Mu, bawa syukur kita kepada nama Yesus Tuhan. Haleluya. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awahan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami bawa syukur bagi-Mu Tuhan. Hatiku siap
setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, tak pernah beranjak dari hidupku Tuhan. Yesus mengatasi Kau dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu bersama, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, sungguh kami bangga memiliki Engkau. Sungguh kami bahagia dimiliki oleh Tuhan. Menjadi milik kepunyaan Tuhan adalah kebahagiaan yang tidak dapat kami dapatkan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi hari ini, satu yang membuat kami terus Tuhan tertuju kepada Tuhan, satu yang terus membuat kami kuat, hanya karena kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Pagi ini bersama dengan seluruh warga kerajaan Allah, kami memberkati bangsa kami Indonesia, kami memberkati kota kami Kabupaten Jember. Kami bersyukur ada di bangsa dan di kota ini. Kami melihat perkara-perkara yang ajaib, pembelaan-pembelaan Tuhan atas bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab telah diberkati tanahnya, telah diberkati airnya, telah diberkati udaranya. Kami percaya pemerintahannya Tuhan Kau berkati dengan hikmat roh yang takut akan Tuhan melimpah dalam kehidupan para pemimpin bangsa dan kota ini, mulai dari Bapak Presiden sampai ke Tuhan Bapak Bupati dan juga ke tingkat RT RW. Tuhan limpahi mereka dengan hikmat-Mu, mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami melihat belumlah selesai yang Kau kerjakan di bangsa dan kota ini. Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Tanah yang kering menjadi berair dan subur dalam nama
nama Yesus. Tuhan, kami percaya di kota, di desa Tuhan, di pesisir, semuanya menyembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami pagi hari ini berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kami menopang hidup hamba-hamba-Mu dengan doa kami Tuhan. Memberkati Bapak Timotius Arifin dan istri. Memberkati Bapak Ishak Latif dan istri. Memberkati Bapak Beni Kristanto dan istri. Kami percaya melalui kehidupan hamba-hamba-Mu, kami semua boleh semakin didewasakan. Dan bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Dan dengan demikian Tuhan, melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini, setiap kami jemaat Tuhan, kami boleh dipertunangkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersorak bagi nama Yesus yang besar dan luar biasa, yang bukan hanya dari kata orang, tetapi kami mengalami kebesaran-Mu dalam setiap hidup kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersorak bagi Engkau. Haleluya, serukan amin. Semua saksi-saksi Tuhan, serukan haleluya. Mari bangkit, bersinar bagi kemuliaan Tuhan dengan menceritakan perbuatan Allah yang dahsyat. Haleluya, terpuji Engkau Tuhan. Sebab Kau besar dalam hidupku Tuhan. Katakan, Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih semangat lagi. Kami bangga menjadi utusan-utusan-Mu Tuhan. Oh, Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan yang sungguh ajaib. di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha besar, Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Dia Allah yang dahsyat. Haleluya, amin. Dan Dia yang dahsyat itu berdiam dalam dirimu dan diriku. Haleluya. Kami mau bangkit, bersinar bagi kemuliaan Tuhan, menceritakan perbuatan Allah yang dahsyat. Haleluya. Kuasa-Mu limpah atas kami. Serukan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala apapun. Sebab Tuhan besar, Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat
dahsyat, kita persembahkan seluruh kehidupan kita untuk dipakai menjadi alatnya yang dahsyat. Kami memberikan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Terima kasih. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Kami bawa hidup bagi-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Yang bangga jadi Allah Tuhan, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ini kami, pakai kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan bagi-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Menyatakan jalan-Mu Tuhan,
Biarlah lewat pujian ini menjadi persembahan hidup kita. Amin. Semua yang terbaik dari hidupku Amin. hanyalah bagimu, Yes. hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Amin, 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 amin. Lewat pujian ini, biarlah ini yang menjadi isi hati kami. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kami boleh kami taruh di atas mezbah-Mu Tuhan. Menjadi sebuah korban yang menjadi wangi-wangian, menjadi bau harum di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan terus ajar kami untuk kami boleh dapat mempersembahkan hidup kami seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih dan kami percaya firman-Mu pagi hari ini, sore hari ini akan semakin memperlengkapi kami, membawa hidup kami di atas mezbah-Mu, membawa hidup kami untuk semakin kami boleh berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu berbicara buat kami, urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan utus berbicara buat kami. Kami percaya pesan ilahi Tuhan akan sampaikan buat kami, sehingga kami di tempat ini, dimanapun kami berada, kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, dan kami percaya kekuatan ilahi itu yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Lili yang sudah bersedia jauh-jauh melayani kita saudaraku. Dia tadi berangkatnya subuh saudaraku ya. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini persiapkan hidup kita. Saya sedikit dapat bocoran ya, temanya cukup lumayan hari ini, tapi saya percaya ini pesan Tuhan buat setiap kita yang membuat kita semakin harus bertumbuh, waspada dan semakin antusias di dalam Tuhan. Amin. 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 Yang siap dengar firman Tuhan, katakan jawilen kiri kanan rungokno, rungokno gitu ya. Belum, sabar dulu. Jawilen lagi, HP-ne ojo sampai muni yo, ganggu. Oke, beri tepuk tangan buat Ibu Lili Lasmanto. Saya mohon maaf tidak naik ke puncak gunung, saya di bawah ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan renungan. Nah saudara, mari kita akan membaca di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 dan ayat 36. Judul khotbahnya jangan murtad. Ya saudara-saudara, enggak boleh murtad. Ibrani 10 ayat 35 dan ayat 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita yang sudah percaya, ini diingatkan sungguh-sungguh ya, diingatkan sungguh-sungguh. Firman Tuhan memang harus disampaikan berulang-ulang ya saudara-saudara. Karena pada dasarnya manusia itu suka lupa untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang kurang baik itu kadang-kadang ingat terus. Iya saudara-saudara, misalnya kata-kata negatif dari teman itu diingat terus. Kata-kata negatif dari pasangan hidup diingat terus. Padahal kan itu enggak perlu saudara-saudara. Yang harus diingat adalah firman Tuhan. Ya, harus diingat firman Tuhan. Yang begitu-begitu itu dilupakan, jangan ditimbun menjadi sampah di dalam hati kita.
Ya, tapi di sini kayaknya wajah-wajah yang bagus ini. Seger saudara-saudara, karena pagi ya. Nggak tahu kalau sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan yang pertama supaya jangan melepaskan kepercayaan kita. Ya, jangan melepaskan kepercayaan kita. Saudara jangan murtad gitu ya. Jadi sebenarnya begini saudara, suatu anugerah yang begitu besar kalau kita ini sampai bisa menjadi orang yang percaya. Itu anugerah yang luar biasa. Ya. Karena ada banyak ya, meskipun mungkin menerima mujizat, bisa nggak percaya loh saudara-saudara. Ya. Mujizatnya mau, tapi tidak mau kepada yang memberi mujizat. Loh ada yang begitu. Ya jadi begini, mau didoakan, mau. Percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membuat mujizat pada saat dia sakit, dia bilang mau. Tapi begitu dia sembuh, dia nggak mau datang. Ada yang gitu saudara-saudara. Ya. Mau didoakan, mau. Tapi saya nggak ke gereja loh. Gitu. Jadi dari awal itu sudah menolak. Ya, maunya mujizatnya. Tetapi tidak mau kepada sang pemberi mujizat gitu saudara-saudara. Yang model begini ini sebenarnya model sak karepe dhewe saudara-saudara. Jadi kalau kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kasih karunia. Ya itu kasih karunia. Kalau saudara baca Yohanes 6 ayat yang ke-65, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi itu karunia saudara-saudara. Ya, suatu anugerah yang luar biasa sebenarnya. Bisa sampai kita menjadi orang yang percaya, habis gitu terus kita sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa kita dibaptiskan dan kemudian rajin ke gereja. Loh, itu suatu anugerah. Ya, itu suatu anugerah. Makanya teruslah rajin gitu loh maksudnya. Jangan sebentar-sebentar gak kelihatan, kita kayak kapal selam saudara. Timbulnya itu sedikit, tenggelamnya banyak. Itu kapal selam kan seperti itu. Ya. Munculnya itu cuma beberapa hari misalnya atau beberapa jam, tenggelamnya terus gitu. Ada yang orang Kristen seperti itu. Ya. Kemarin waktu pandemi itu rasanya yang model begini senang saudara. Nggak kelihatan karena sama-sama tidak muncul. Ya, semuanya pada online gitu. Setelah pandemi tidak ada, ya sekarang berubah menjadi endemi begitu. Ya sudah bebas mau pakai masker boleh, tidak boleh, ya kan? Yang tidak muncul itu kadang-kadang tetap tidak muncul. Ya, ada yang demikian ya saudara-saudara. Jadi ini anugerah. Jadi kalau kita bisa sampai kemudian kita terus, nah itu suatu anugerah. Kalau tidak ditarik oleh Bapa, kita nggak bisa saudara. Ya, demikian juga kalau Roh Kudus itu tidak menarik kita. Coba 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya 1 Korintus 12 ayat 3, lalu ya karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, toh? Karena Bapa dan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita dan kita respon tentunya ya kan. Kita membuka hati gitu saudara-saudara. Maka jadilah kita orang yang percaya. Nah saudara percayalah bahwa apa yang kita percaya ini adalah kebenaran. Ya. Kepercayaan kita ini adalah kepercayaan yang benar saudara-saudara. Datangnya dari Allah. Ya. Jangan ragu-ragu dengan apa yang kita percayai saudara-saudara. Kalau saudara ragu-ragu itu sudah mendekati ya keinginan untuk murtad.
Iya, kalau sudah ragu-ragu, bener tah gitu ya. Mosok ya, jadi kata-kata mosok atau bener tah itu harus hilang dari pikiran kita, dari hati kita. Kepercayaan kita ini datangnya dari Allah. Petrus mengakui saudara bahwa Yesus adalah Mesias kan. Atas dasar pengakuan Petrus itu maka Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Dan dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Artinya jemaat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan katakanlah secara khusus untuk gereja ini, warga kerajaan. Itu nggak akan musnah. Warga kerajaan itu akan hidup terus sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Begitu. Ya. Kepercayaan ini datangnya dari Allah. Coba lihat Matius pasal yang ke-16, ayat 16 dan ayat 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Pernyataan keyakinan dari Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, penebus yang diutus, anak Allah yang hidup, nah itu datangnya dari Bapa. Ya, sampai kemudian Petrus itu mendapatkan kesimpulan sehingga bisa menyatakan pendapat pribadinya bahwa Yesus adalah Mesias itu semata-mata datang dari Bapa. Ya, saudara-saudara, dia adalah Mesias, dia adalah penebus, dia adalah juru selamat, dia adalah anak tunggal Bapa. Oh, saudara-saudara, ya kita percaya Allah Tritunggal ya. Bapa, Anak, atau Putra dan Roh Kudus. 3 tetapi 1. 1 tetapi 3. Ini yang seringkali dikacaukan dengan orang-orang yang hanya menggunakan logika, tidak menggunakan iman. Gimana sih contohnya 3 in 1 itu kopi, susu, gula? Ya enggak, saudara-saudara. Ya. Susu, telur dan madu atau jahe apa itu? Nah itu apakah itu? Enggak sih, enggak ada. Kita enggak bisa. Mendingan kita tidak kasih contoh karena memang dengan apa engkau hendak umpamakan aku? Enggak ada, saudara-saudara. Tapi kita percaya bahwa Allah yang menciptakan semua ini adalah Allah Tritunggal itu. Termasuk di dalamnya adalah Yesus. Ya, dia setara, dia sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Oh, saudara-saudara, jangan kita kemudian melepaskan kepercayaan ini. Jangan sampai dengan alasan apapun. Ya, dengan alasan jodoh, jangan alasan kecewa, karena Tuhan itu ingatkan. Jangan kecewa sehingga kamu menolak aku. Kekecewaan bisa membuat kita itu kemudian jadi tawar hati, saudara-saudara. Duh, kok seperti ini ya? Kok seperti ini? Ya masuk dalam komunitas orang-orang yang percaya. Kok seperti ini? Oh, saudara, bisa. Ya, karena setan itu seringkali menunjukkan kepada kita hal-hal yang bisa membuat kita kecewa. Ya. Tapi kita nggak boleh terus ya saudara-saudara. Dalam kondisi seperti itu. Ya. Mari kita ingat bahwa kalau kita bisa menjadi orang yang percaya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi jangan murtad, ya, jangan melepaskan kepercayaan kita. Mengapa? Ini alasan yang kedua, karena besar upah yang menantinya. Ya. Besar upah yang menantinya. Oh, saudara-saudara, nggak ada majikan yang semurah hati seperti Allah kita itu. Antara yang kita lakukan dengan hasilnya, dengan upahnya, oh itu nggak seimbang, saudara-saudara. Bos-bos yang ada di bumi ini seringkali mau karyawannya bekerja sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin gitu. Dan ada bos yang baik, ada bos yang kurang baik juga ya. Kan atau yang rata-rata itu begini saudara-saudara. Bekerjalah semaksimal mungkin, upahnya nanti pantas saja. Itu rata-rata begitu. Atau yang jahat begini, bekerjalah semaksimal mungkin,
Kalau bisa kita kasih upah seminimum mungkin. Nah itu yang jahat. Tapi kalau Tuhan kita saudara-saudara, bekerjalah semaksimal mungkin. Upahnya jauh melebihi itu. Tuh bayangkan kerja cuman berapa tahun sih saudara kita melayani. Kalau taruhlah anggaplah yang full timer begitu ya. Yang menyerahkan hidupnya sepenuh waktu untuk Tuhan. Saya pikir tidak seperti Samuel dari kecil, kayaknya enggak. Baru sudah besar ya, sudah dewasa begitu kemudian mengambil keputusan. Aku akan menyerahkan seluruh waktuku untuk Tuhan. Lah dari situ sampai kemudian mungkin kita mati ya cuman puluhan tahun. Cuman puluhan tahun. Nah saudara-saudara. Tapi upahnya itu kehidupan kekal saudara-saudara. Kehidupan kekal itu kehidupan selama-lamanya. Kan gak seimbang. Antara puluhan tahun dengan selama-lamanya. Begitu banyak. Begitu besarnya. Ya, begitu besarnya. Makanya percayalah bahwa gak rugi saudara-saudara. Kasih tahu kiri kanan. Tidak rugi ikut Tuhan. Nah. Dulu ada lagu Pantai Kosta Lama, ya untungku besar. Ya, tahu lagu itu? Ya untungku besar. Ya, ada yang nggak tahu ya? Kalau saudara tahu lagu itu berarti saudara sudah tua, saudara. Yang muda-muda pasti nggak tahu, saudara. Refrennya begini, benar, benar, sungguh untung besar gitu. Untung terus, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Ya, upahnya adalah kehidupan kekal dan sukacitanya melebihi sukacita apapun. Sebenarnya begitu. Ya. Jadi saya merasa aneh kalau ada orang-orang yang ngaku Kristen tapi merasa bahwa hidupnya ini begitu susah di dunia ini. Kayaknya enggak gitu. Jadi hamba Tuhan itu aduh susah sekali. Loh kayaknya enggak saudara-saudara. Sukacitanya itu luar biasa loh. Coba lihat Lukas 10 ayat 20 ya saudara. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Loh. Nama terdaftar di sorga itu melebihi sukacita karena kita berhasil ngusir setan saudara-saudara. Ya kan itu. Ya. Wah, enggak ada yang berani, saudara. Setan orang doyan, demit orang dolit. Itu yang di Papua enggak ngerti omongan saya, enggak tahu. Sukacita. Melebihi sukacita apapun. Dan itu pengalaman saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Sukacita itu dahsyat. Loh, dalam kondisi apapun sukacita nggak hilang loh saudara-saudara. Bener. Ya. Dalam kondisi banyak masalah misalnya. Loh itu bisa tetap bersukacita saudara-saudara. Dalam situasi yang kritis gitu ya. Di tempat saya itu, di tahun-tahun kemarin itu kan gereja saya itu di pinggir jalan ya. Di jalan gede gitu ya. Kami itu sudah kepingin untuk membeli tanah sebelah, rumah sebelah. Yang di sebelah kiri ini ada bangunan kecil ya, itu bengkel. Dan sudah lama kepingin kami itu beli bengkel itu gitu. Karena akhirnya lama-lama juga tidak terlalu banyak yang dikerjain. Saya sudah bilang sama pemiliknya, Pak nanti kalau mau dijual ngomong dulu sama kami gitu. Enggak dijual-jual saudara. Yang di sebelah ini juga akhirnya kosong. Kalau di sebelah ini bangunannya lumayan ya saudara. Ya. Itu juga saya pesan-pesan gitu. Kalau mau dijual tolong kasih tahu kami. Ya. Tapi kami mengharapkan yang sebelah kiri. Karena pasti akan lebih murah harganya dengan sebelah kanan. Sebelah kanan ini bangunannya lumayan. Ternyata pada waktu pandemi kemarin yang dijual yang sebelah kanan. Ya. Nego. Akhirnya deal 1,4 saudara-saudara. 1,4 M. Ya ini saya mau cerita ya. Di masa kami harus bayar separuh.
Ya karena mereka cuma mau 2 kali aja. Sudah nggak pakai DP, nggak pakai apa. Sekali termin yang pertama itu separuh 700 juta, termin yang kedua pelunasan. Oke, gitu saudara. Waktu saya oke ACC itu kasnya gereja itu waktu itu hanya ada 100 juta. Tapi kami nawar 1,4 itu, deal 1,4. Jadi antara nggak sampai 10%-nya. Iya, nggak sampai 10%-nya. Ya. Itu saya nggak dengarkan suara-suara yang lain, saudara-saudara. Ya sudah, pokoknya karena kan didoakan lama. Tuhan berikan, oh, kiri kanan Tuhan, kiri kanan. Mereka nggak, jemaatnya nggak mendoakan muka, karena muka ini kan jalan. Kiri kanan, kiri kanan. Saudara-saudara, hampir pelunasan itu ya. Besoknya itu harus menghadap notaris untuk pelunasan yang pertama. Hari Minggu ini saudara-saudara. Masih kurang 275 juta. Saya bingung saudara ya, bingung. Akhirnya selesai ibadah itu yang pelayan-pelayan ini kan kita kumpulkan karena saya niru ini. Saya niru ini Papi Latif ya, rock. Lumajang, evaluasi gitu kan. Wah saya niru, jadi evaluasi. Kumpulkan, kita berdoa. Waktu evaluasi itu saya bilang begini, besok ini kita harus bayar 700 juta. Uang kasnya masih ada 425, jadi kurang 275. Saya terpaksa tanya kepada saudara-saudara ini. Ya, siapa yang punya dana sekian, saya mau pinjam dulu untuk besok. Saudara pelayan-pelayan itu tunduk semua. Tunduk semua. Akhirnya ya sudah. Mari kita berdoa. Saya takut semaput saudara-saudara. Tapi saudara-saudara dalam situasi seperti itu. Sukacita ini nggak pernah pergi. Ya, luar biasa loh. Luar biasa. Ya, Tuhan itu dahsyat kalau dia janjikan sukacita, damai sejahtera. Dan singkat cerita, kira-kira 1 jam setelah itu ya kan kita bubar dan sebagainya, ada sekolah minggu kemudian salah seorang staf saya itu berbisik ke saya. Bu, ada yang mau minjami 275. Oh saudara, baru kali itu ya, itu yang pertama kali saya merasa senang. Dapat utangan itu ya kali itu. Iya, saya juga sampai heran dengan diri saya. Kok senang dapat utang? Tuhan itu bisa lakukan hal-hal yang aneh. Ya, tapi kalau begitu ya memang harus kita bayar ya toh. Iya, ayo siapa yang punya utang jangan lupa bayar. Nah, itu ya, ayo diingat-ingat. Jangan-jangan karena begitu lamanya nggak bayar-bayar, lupa gitu ya. Yang diutangi nggak lupa, yang utang lupa. Nah, kebanyakan demikian. Jadi saudara, percayalah bahwa sukacitanya kita ikut Tuhan itu melebihi sukacita apapun. Iya, kalau belum sampai ke taraf itu, mari dikoreksi. Kira-kira apa ya? Kok nggak sama gitu loh. Ya, kok saya ini rasanya nggak pernah senang, sedih terus, susah terus, tertekan terus gitu. Enggak saudara-saudara, harusnya enggak. Harusnya tidak begitu. Kayaknya contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Kok tidak dituliskan bahwa Lazarus itu berkeluh kesah loh. Kayaknya nggak dituliskan begitu. Meskipun temannya cuma anjing. Iya kan? Temannya cuma anjing. Dia kepingin mengenyangkan perutnya dengan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kayaknya nggak dapat. Sampai kemudian dia mati. Ya. Nah, itu memang cerita yang ekstrim ya saudara. Tuhan Yesus itu menceritakan seperti itu. Makanya kemudian dulu pada waktu zaman dulu ya saudara, waktu saya masih kecil itu kan ada lagu biar saya miskin di sini gara-gara itu. Karena zaman dulu itu memang begitu saudara-saudara. Perintis zaman dulu itu memang miskin-miskin. Benar ya. Kita aja yang menuai akhirnya.
Mereka yang menabur, kita yang menuai kan gitu. Ya kita jangan olok-olok, oh melarat sih biyen. Iya memang melarat saudara-saudara. Itu kalau ada anaknya pendeta mendekati cewek atau cowok, ya, wah ojo, jangan. Ya, apalagi yang anak pendetanya laki gitu ya, mendekati anak gadisnya siapa begitu. Papanya dari anak gadis itu pasti bilang, kamu nanti dimakani apa? Memang sulit pada zaman itu. Benar-benar itu perjuangan. Ya perjuangan, apalagi gereja-gereja aliran kayak kita ini ya, Pentakosta. Nggak diminati oleh orang-orang kaya saudara-saudara. Yang meminati siapa? Kelas menengah ke bawah. Oh sudah menengah ke bawah, kebelawak lagi saudara-saudara. Jadi yang miskin-miskin kan. Ya. Nah tetapi saudara-saudara, apapun juga yang terjadi, percayalah bahwa sukacita yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak hilang dari hidup kita. Ya, upahnya besar. Ya. Makanya Abraham rela meninggalkan tanah airnya. Abraham rela meninggalkan tanah airnya. Musa juga meninggalkan apa? Kesenangan di Mesir. Ya. Musa rela meninggalkan kesenangan di Mesir. Paulus ya, Rasul Paulus mengatakan begini, mengenal Yesus itu lebih mulia dari semua keuntungan-keuntungan yang lain. Dia menganggap bahwa semua yang menjadi keuntungan di masa yang lalu itu hanya sampah saja dibandingkan dengan mengenal Yesus. Ini kesaksian dari Rasul Paulus. Upahnya tidak ternilai saudara-saudara. Bisa kita nikmati sekarang pada saat kita masih hidup di bumi ini. Damai sejahtera, sukacita yang aneh, ya, yang melampaui segala akal. Itu Tuhan karuniakan kepada kita. Dalam kondisi seperti ini masih bertahan ya orang ini ya. Yang lain itu gila, kok ini enggak ya? Gitu saudara-saudara, bisa begitu loh. Ya yang lain ini sudah, waduh gak karu-karuan. Kok ini bisa tenang ya? Kok bisa tetap memuji Tuhan? Lihat saudara Paulus dan Silas, kan tetap memuji Tuhan. Habis dipukuli loh itu. Dipasung di dalam penjara. Masih tetap menyanyi. Ya. Itu nyanyinya juga bukan nyanyian melo-melo saudara-saudara. Mengapa nasibnya seperti ini? Enggak. Mereka memuji Tuhan. Ya. Justru itu saudara-saudara ya. Jadi mari percayalah bahwa di dalam Tuhan Yesus itu selalu ada damai sejahtera dan sukacita. Dalam Roma 14 ayat 17 ya. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, bulan lalu kita memperingati Pentakosta. Ya, percayalah bahwa sampai hari ini Roh Kudus tetap roh penghibur saudara-saudara yang bisa memberikan sukacita kepada kita. Iya. Kemudian di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Anak Tuhan itu harusnya gitu. Hidup benar, mengalami ketenangan dan tentram. Ya. Itu anak Tuhan itu begitu. Jadi saudara jangan meninggalkan atau melepaskan kepercayaan kita ya karena besar upah yang menantinya. Kemudian yang berikutnya ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah saudara, anak Tuhan itu wajib tekun. Karena begini, pengiringan akan Tuhan itu sebenarnya merupakan perjalanan panjang ya saudara-saudara. Bukan perjalanan pendek. Perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan. Tidak boleh berhenti. Ya. Kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Gitu. Tapi kalau kita lemah kita nggak menuai saudara-saudara. Kita lemah kemudian kita berhenti, tidak lagi ikut. Yaitu karena apa? Banyak hal. Ya terutama kecewa tadi. Saudara manusia itu memang mengecewakan saudara-saudara. Jangan bilang orang lain. Saudara sendiri itu lu juga kadang-kadang mengecewakan. Loh iya. Ya, orang yang kecewa itu seringkali menuduh orang lain membuat dia kecewa. Tapi sebenarnya enggak begitu. Kita semua mengecewakan saudara-saudara. Ya,
Dan kalau saudara mau cari yang sempurna itu siapa? Cuma satu, Tuhan Yesus. Tidak ada duanya. Istri juga tidak sempurna. Ya sudah, terimalah. Ya terimalah dia. Apa adanya begitu. Lah dulu bagaimana milihnya? Loh. Ya jangan salahkan yang lain gitu saudara-saudara. Ya sudah. Nanti tukar tambah lebih dapat yang jelek. Loh iya, apalagi kita kan nggak boleh pakai tukar-tukar begitu. Dapat suami juga terima. Ya. Jangan kemudian harapannya itu terlalu tinggi. Ya menuntut orang untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya. Ya enggak begitu saudara-saudara. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Ya, kita harus ngerti itu. Nah saudara, mari kita terus bertekun. Kita terus bertekun ya saudara-saudara. Tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Nah supaya ketekunan itu tidak menjadi hal yang membosankan. Nah kadang-kadang tekun lama-lama bosan. Ada yang begitu loh. Ya. Akhirnya yang tadinya semangat itu kemudian jadi seperti rutin saja. Ya jangan sampai begitu. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak bosan? Itu begini, selalu dikobarkan kasih mula-mula itu. Iya, kasih mula-mula itu. Selalu dikobarkan itu. Ya. Karena kalau tidak, ya saudara kita jadi tidak ada gairahnya nanti. Ya Tuhan tidak menghendaki yang begitu. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kalau kita meninggalkan kasih mula-mula itu dianggap suatu kejatuhan yang dalam. Ya karena bisa kita lakukan, bisa. Bisakah kita memimpin? Oh bisa saudara-saudara. Apakah pekerjaan Tuhan akan bisa jalan? Jalan. Tetapi tidak ada gairah. Ya, lama-lama jenuh. Ya, lama-lama ya cuman itu kayak apa ya saudara-saudara. Ya seperti nyetel tape saja. Ya. Doanya, ritualnya itu kayak nyetel tape saja. Kan ya gak begitu yang Tuhan inginkan. Mari kita sungguh-sungguh ya. Mari kita bertekun. Mengobarkan kasih yang mula-mula. Itu bagaimana saudara-saudara? Kita harus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, jangan sampai enggak. Ya, biasanya kejatuhan hamba-hamba Tuhan yang besar kalau sudah terlalu sibuk itu kurang waktu untuk Tuhan. Tuh bisa loh yang begitu. Pelayanannya tidak ada hari tanpa pelayanan. Tapi karena begitu sibuknya pelayanan, akhirnya tidak ada waktu untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang akhirnya membuat saudara-saudara kita tidak lagi bertekun dengan benar. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ini yang buka celah ya saudara-saudara. Ya kita tentu tidak ingin hamba-hamba Tuhan itu jatuh ya, berjatuhan, berguguran. Susah saya kalau lihat seperti itu. Ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan keuangan, ya kan? Ya. Mengapa? Ya itu, persekutuannya dengan Tuhan tidak dijaga dengan baik. Itu sangat penting saudara-saudara. Sesibuk-sibuknya bagaimanapun tetap kita harus punya waktu untuk Tuhan. Ya. Tetap bertekun ya, tetap bertekun. Sampai kapan? Sampai selesai. Ya. Sampai hembusan nafas terakhir. Sampai mati. Ya kan? Dan kemudian yang terakhir adalah supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang keempat adalah kita harus melakukan kehendak Allah. Nah saudara-saudara. Jadi selama perjalanan panjang ini kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya Allah ya. Jadi bukan hidup semaunya sendiri. Itu saudara-saudara. Sekalipun kelihatannya mau kita itu juga hal yang baik.
Ya, yang dituliskan di dalam Matius pasal 7. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat? Bukankah aku melakukan mujizat? Itu kan pelayanan yang penuh kuasa, saudara-saudara. Ya, itu orang-orang yang seperti itu pun itu masih kemudian pada akhirnya Tuhan katakan, aku nggak kenal kamu. Ya, ini yang seringkali jadi persoalan ya saudara-saudara. Ini yang seringkali jadi pemikiran ya saudara-saudara. Mari kita lihat ya saudara. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Enggak ada di PowerPoint. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pelayanan yang powerful ya saudara-saudara sebenarnya. Ya, yang penuh kuasa, bernubuat demi nama Tuhan, ada karunia nubuatan. Enggak semua orang dapat, ya kan? Enggak semua orang dapat itu karunia nubuat. Mengusir setan demi namamu, setannya pergi. Lah, ada sebagian dari orang Kristen, jangankan mengusir setan, saudara-saudara. Seringkali ketakutan dengan situasi yang sebenarnya enggak perlu takut, gitu kan? Lewat kuburan takut. Ada teman pendeta yang mengatakan, setan itu loh gak mungkin ada di kuburan. Setan itu mengganggu manusia. Di kuburan kan gak ada manusianya. Jadi gak mungkin dia di kuburan, ngapain takut gitu saudara-saudara. Saya pikir-pikir benar juga ya. Iya toh. Setan itu kan kerjanya menggoda kita, mengganggu kita kan. Ada orang Kristen yang begitu. Jadi kalau ada yang kerasukan malah tambah ketakutan gitu saudara-saudara. Tapi ini berhasil kira-kira. Mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Kira-kira yang pelayanan seperti ini punya berhasil enggak? Berhasil. Ya mungkin yang dilayani itu jadi percaya sungguh-sungguh begitu. Ya yang dilayani malah bertobat sungguh-sungguh saudara-saudara. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Mengapa begitu? Karena mereka tidak melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Ya. Tidak dilakukan semuanya itu sesuai dengan kehendaknya Bapa. Loh, apakah Bapak tidak menghendaki bahwa kita mengusir setan, kita bernubuat, kita melakukan pelayanan yang penuh kuasa begitu? Iya. Tetapi tetap dalam lingkup semuanya harus sesuai dengan kehendak Bapa. Begitu. Ya. Semuanya harus sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, pelayanan yang penuh kuasa itu penting. Apalagi di negara kayak kita ini ya, Indonesia. Di mana penduduknya itu sangat-sangat peduli dengan hal-hal yang supranatural. Iya kan? Kalau ada kesembuhan ilahi misalnya, itu diminati banyak orang. Ya. Itu Indonesia. Indonesia masih agak sedikit-sedikit berbau-bau sedikit mistik. Ya, itu bukan hal yang rahasia begitu. Biasa saudara-saudara. Patah tulang, sangkal putung. Ya, terus apa? Dukun, ya kan? Mau tahu apa begitu ya? Pekerjaan apa? Kesuhu. Yang begitu-begitu disukai. Nah, makanya kalau gereja kemudian sebenarnya aslinya itu di gereja itu. Karunia-karunia seperti itu. Kita punya itu. Makanya kalau ada orang-orang yang dipakai dengan karunia seperti ini saudara-saudara. Usir setan masuk dalam pabrik diusiri semua setannya. Itu misalnya. Atau melakukan mujizat. Ya. Atau kesembuhan ilahi. Maka itu pasti akan meningkat. Pelayanannya meningkat. Itu pasti akan didatangi orang-orang minta tolong. Dulu saya itu sering mendoakan orang yang tidak punya anak, saudara-saudara. Dulu itu beberapa kali itu hamil orangnya.
Sampai akhirnya keluarganya itu loh cerita-cerita. Dan kemudian ada yang kemudian disuruh datang ke saya. Loh saya gini loh, saya itu cuma doakan. Jujur saya nggak tahu saya ada karunia atau enggak. Itu nggak tahu saya. Enggak Bu, ayo tolong doakan gitu. Loh, untuk meredakan hujan itu juga, loh, saya bukan berdoa ya saudara-saudara. Saya berdoa Tuhan tolong minta supaya enggak hujan gitu. Beberapa kali terjadi enggak hujan. Pembantu saya itu loh kalau ada hajatan di desanya itu suruh saya nerang hujan saudara-saudara. Loh saya doakan ya, tak doano ya. Nah tapi yang nanti hujan atau enggak akan tergantung dari yang sang pangeran saya bilang gitu. Nah saudara-saudara, ya memang kita perlu yang begitu-begitu. Tetapi begini, apakah di dalam melakukan itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau enggak gitu? Sesuai dengan kehendak Bapa atau enggak? Ya. Karena kadang-kadang si iblis itu juga gitu kan. Iblis kan datang kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, turun. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Kan gitu saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus gak mau. Gak mau. Artinya gini saudara-saudara. Semua yang kita lakukan itu bukan tujuannya untuk pameran. Flexing. Lagi bisa. Mau tidak turun hujan, panggil Lili. Wih saudara-saudara. Ya. Ya enggak begitu. Ya, beberapa bulan yang lalu ini teman saya itu telepon karena dia kehilangan perhiasan. Separuh dari perhiasannya itu dia taruh di suatu tempat katanya. Ingatnya dia dimasukkan di tempat sampah di kamar. Terus hilang saudara-saudara, hilang. Nah, terus akhirnya dia tanya katanya ada hamba Tuhan datang dari luar negeri. Tanya. Nah hamba Tuhan yang datang dari luar negeri ini kemudian kasih tahu kalau barangnya itu sudah diambil sama pembantunya. Terus begini, pesannya begini, ini nomor rekeningnya ya, ini nomor rekening saya gitu. Artinya ongkosnya untuk ngasih tahu itu saudara-saudara. Lah teman saya itu tanya, coba sih kalau menurut kamu dapatnya apa? Dapatnya apa? Loh, barangku ini loh di mana? Yombo. Lah kamu taruh di mana? Ayo, saya doa gini, saya ajak doa saudara-saudara. Ayo kita berdoa aja. Ayo minta tolong Tuhan aja. Karena dia keberatan dengan kok gitu ya orang itu katanya hamba Tuhan kok gitu. Sudah kalau harus bayar dan sebagainya itu sudah kamu jangan percaya. Katanya hamba Tuhan itu katanya sudah dibawa sama pembantuku. Benar tah gitu. Lah pembantumu masih tidak ada di rumah. Iya. Kamu bisa enggak masuk kamarnya? Saya logika saja saudara-saudara. Kamu bisa enggak masuk kamarnya diam-diam? Bisa kalau dia lagi menyapu di halaman. Ya udah coba lihat. Kamu geledah di kamarnya. Enggak. Coba kamu lihat. Loh aku lihat gimana saudara-saudara? Ya. Kami berdoa setelah itu, yang terakhir ya karena dia paksa-paksa saya. Gini, saya ini sebenarnya nyeletuk saja saudara-saudara. Bukan saya dapat atau apa. Gini, kalau menurut aku barangmu itu masih ada dalam kamar. Coba kamu lihat, kamu cek. Katanya dia ada 2 laci yang belum dicek. Ya kamu lihat di laci itu coba kamu cek. Sudah. Kira-kira setengah jam itu langsung telepon. Bener. Terima kasih ya. Barangku ada di laci. Kawan. Padahal itu bukan karena saya tahu saudara-saudara. Ya. Saya asal ngomong saja supaya balik-balik suruh lihat. Wong saya nggak kelihatan apa-apa. Ya, yang begini. Kalau memang kita mendapatkan karunia. Itu sangat bermanfaat. Iya. Ya, kita memang jangan alergi karunia. Saya percaya sampai hari ini pun Allah yang kita sembah itu adalah Allah mujizat dan tanda heran. Tetapi saudara-saudara, semuanya harus dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa.
Ya, jangan kemudian oleh karena kita memiliki itu ya, kita dikasih karunia, kemudian kita lakukan itu dengan motivasi yang salah gitu. Nah, itu yang nggak benar. Ya, dan ini bahaya. Ya, bahaya, apalagi karunia kesembuhan, kemudian timbul pikiran jahat, penyakit kanker itu biayanya mahal. Jadi kalau kanker sampai sembuh, nah itu PK-nya harus lebih besar daripada batuk pilek. Salah saudara-saudara. Itu enggak benar. Ya, itu enggak benar. Semuanya kan karunia itu untuk apa? Membangun kepentingan bersama. Kepentingan bersama, semuanya supaya Tuhan kita dimuliakan. Bukan nama kita, bukan gereja kita, bukan juga sinode kita. Harusnya demikian. Jadi mari kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Mari kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Mencontoh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu melakukan kehendak Bapaknya, ya saudara-saudara. Dan percayalah kalau kita selalu melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan berbahagia. Ya, berbahagia selama ada di bumi, kita memiliki kehidupan yang berkualitas selama ada di bumi dan bukan sebaliknya. Coba kita lihat dalam Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Taat sama firman Tuhan aja. Ya, itu yang menjadi orang yang berbahagia. Ya. Semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak untuk kemuliaan Tuhan jangan dilakukan. Meskipun kelihatannya itu benar gitu ya, benar. Tapi jangan dilakukan saudara-saudara. Itu kan ada orang yang nantang-nantang orang Kristen. Katanya kalau minum racun maut tidak membawa bahaya, ayo minuman. Yo jangan ngapain. Stroke masih ada kok racun. Ya enggak begitu. Ya. Jangan kemudian wah rasanya masa bisa kok. Enggak lah saudara-saudara. Jangan konyol. Semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kehendak bebas kita, karena memang kita memiliki kehendak bebas ya saudara. Tidak ditundukkan pada kehendak Allah, itu pasti musibah. Ya ingat itu. Kalau kehendak bebas kita tidak ditundukkan pada kehendak Tuhan, itu akan membawa kita pada musibah demi musibah. Ya, ya. Jadi saudara-saudara nggak boleh murtad ya. Jangan murtad. Jangan punya ancang-ancang untuk pergi dari Tuhan. Enak, gereja ya gini-gini aja. Enggak. Ya, bukan gini-gini aja. Kalau itu mungkin ada sesuatu yang belum saudara lakukan. Atau prinsip-prinsip yang mungkin salah. Ya. Atau saudara memang jenis orang yang memang kurang bersyukur gitu loh. Ada yang begitu kan. Membanding-bandingkan diri dengan yang lain gitu. Enggak usah saudara-saudara. Berkat itu masing-masing. Ya. Berkat itu masing-masing. Ya kita nggak boleh membanding-bandingkan itu sampai timbul iri hati. Wow, ya, iri hati itu menimbulkan kekacauan itu, menimbulkan kerusuhan. Ya. Berkat itu sendiri-sendiri. Yang lain, waduh, itu tambah. Apalagi kalau saudara iri hati kepada berkat-berkat materi. Weh, saudara-saudara. Rumahnya bagus sekarang, ada kolam renangnya, luas. Saya nggak iri saudara-saudara. Nggak punya kolam renang bu, nggak bisa berenang kok. Berkatnya sendiri-sendiri, ya berkatnya sendiri-sendiri. Ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih cuma 1. Bersyukur, bersyukur untuk itu. Tapi kan semuanya dikasih saudara-saudara. Ya kan? Tidak ada yang tidak dikasih. Nah kalau yang 1 ini kemudian iri hati kepada yang 5 yaitu. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain dengan talenta yang 1. Nah ini malah salah ya saudara-saudara. Karena memang begini. Kepada yang mempunyai malah akan diberi kan gitu.
Diberikan kepada siapa yang satu? Diberikan kepada yang punya 5, yang kemudian menambah jadi 5. Sudah punya 10 malah ditambahi. Iya, begitu memang. Tambah-tambah, karunianya bertambah-tambah karena digunakan. Lah kalau kita dapat 1 karunia kita nggak gunakan, ya diambil. Ya. Jadi sekali lagi mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa saudara pasti selama hidup di bumi ini berbahagia. Ya, kehidupan yang memuaskan selama ada di bumi ini. Ya, yang maksimal selama ada di bumi ini. Dan nanti upah kekal menantikan kita semua. Ya, siapa yang ingin masuk dalam kerajaannya? Warga kerajaan harusnya masuk kerajaan surga loh. Warga kerajaan harusnya hidupnya itu standarnya harusnya lebih tinggi loh. Itu kalau seperti di ketentaraan begitu. Saudara itu khusus loh itu. Bukan cuma orang Kristen kebanyakan. Enggak loh saudara. Iya toh? Rock ini kan representative of Christ Kingdom. Loh. Perwakilan dari kerajaan Allah toh. Loh, itu kalau di angkatan laut itu saudara itu marinir ya. Bukan angkatan laut biasa toh. Marinir, kalau di angkatan darat apa? Kopassus ya. Iya. Harusnya latihannya lebih kenceng itu. Iya toh? Bukan seperti TNI biasa. Bukan. Iya kan? Harusnya lebih qualified. Begitu. Ya, tapi tetap dalam kerendahan hati loh. Kalau sedikit sombong jatuh saudara-saudara. Ya, tapi harusnya begitu. Jadi lebih dari yang biasa-biasa aja. Ya, meskipun biasanya juga ya kan nggak seluruh yang elit-elit itu yang dapat pangkat tinggi juga. Kadang-kadang kasih karunia untuk yang nggak rock begini. Ya biasa-biasa, ya kan? Berkat masing-masing, saudara-saudara. Berkat masing-masing. Saya merindukan itu terjadi di sini. Ya, jangan murtad. Yang pertama, ya jangan murtad. Ingat upahnya besar. Harus bertekun yang ketiga dan terus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, pagi hari ini kita dinasehati luar biasa saudaraku ya. Jangan murtad apapun alasannya, apapun masalahnya. Ingat bahwa Tuhan itu yang lebih besar, Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Amin. Saya teringat dengan sebuah kisah di Alkitab tentang Kain. Ketika hatinya panas, dia mulai kecewa. Tuhan cuma ngomong begini, Kain, kenapa hatimu panas? Ingat, waktu hatimu panas, kamu tidak bisa berbuat baik, dosa sudah mengintip. Ya kan? Jadi beberapa kali Ibu Lili memberikan sebuah nasihat, warning, peringatan, hati-hati dengan kecewa. Sebab ketika kecewa itu kita pelihara, firman Tuhan ngomong, iblis sudah mengintip di depan pintu, dan kalau kita tidak waspada kita akan jatuh. Oleh sebab itu, terima kasih Bu Lili buat nasihatnya. Biarlah setiap kita umat Tuhan tetap kuat. Amin. Toleh kiri kanan katakan ojo murtad. Ya, ojo murtad. Apapun yang terjadi, Yesus nomor 1. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang cukup berbicara keras buat kami, untuk kami tetap setia pada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini, kiranya anugerahkan kepada kami kekuatan Tuhan untuk kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, untuk kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Metrekan itu dalam hati kami, kekuatan Tuhan membuat kami mampu melakukan. Dan kami berdoa pagi hari ini buat hamba-Mu Ibu Lili Lasmanto Tuhan. Anugerahkan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam penggembalaannya Tuhan, dalam pengiringannya, dalam pelayanannya kami percaya. Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Allah dimanapun hamba-Mu ini diutus. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus, kiranya layakkan setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum menerima anggur dan roti, bisa angkat tangan, bisa dilayani. Dan bagi saudara yang beribadah di rumah secara online, saudara bisa mengambil roti dan air putih sebagai pengganti anggur dan roti. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Takkan cawan di bangku saudara, mari kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tercurah bagi kami. Kasih kami bersyukur. Waktu dan datang buat karya sayang Yesus. Haleluya, bebaskan. Haleluya, menyembuhkan. Haleluya.
bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tambahan pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil keputusan untuk dilayani baptisan selam, saudara dapat mengambil atau meminta formulir, meminta formnya menghubungi Pak Gideon, lalu saudara nanti akan mengisi form yang diberikan oleh Pak Gideon. Lalu baptisan akan dilaksanakan Minggu tanggal 2 Juli 2023. Jadi nanti saudara bisa menghubungi Bapak Gideon. Lalu kemudian dari MWM kami tetap sounding bahwa untuk penggalangan dana atau membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat atau mau menabur dalam pelayanan sharing and caring saudara kepada satu panti asuhan di Kabupaten di Kota Jember ini. Kita lakukan satu dulu ya. Jadi kita nanti sedikit demi sedikit pelan-pelan. Yang penting bertekun. Katakan bertekun. Ya. Kalau kita dapat dipercaya dalam perkara yang kecil, kita pasti dipercaya dalam hal yang besar oleh Tuhan. Jadi saudara nanti dapat menghubungi Ibu Maria Yosefa, taburan yang berupa tunai atau transfer. Lalu selesai ibadah ini ada basar mini, ada makanan atau minuman, saya nggak tahu, mungkin juga ada duren, saudara, saya nggak tahu, yang disediakan di depan, saudara menggantinya sesuai dengan harga yang ditempel di situ. Oke, mari kita sambut anak-anak kita yang luar biasa dengan tepuk tangan karena mereka adalah anak-anak raja. Saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka berada dalam pengasuhan yang benar oleh ayah ibu yang takut akan Tuhan, oleh ayah ibu yang mengajar, memberi teladan dalam iman, dan mereka menjadi orang-orang yang bertekun seperti ayah ibunya Tuhan. Terima kasih untuk ayah ibu yang kuat, yang penuh hikmat yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengajar dan mereka boleh mengarahkan setiap anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati kesehatannya, memberkati dunia akademisnya Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru yang terbaik yang Tuhan kasih bagi mereka.
Terima kasih untuk lingkungan yang baik yang boleh mengajar mereka, untuk mereka boleh mengasihi, mereka tetap rendah hati, mereka tetap berbesar hati, dan tetap menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekelilingnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan melepaskan berkat ini semua di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Jadi berkat, jadi saksi dimanapun kita berada. Yang sudah katakan amin. Haleluya. Kasih lagi dan setiamu sampai ke awal. Tinggikan derajat dirimu, mengatasi lagi dan kemuliaan-Mu. Mengatasi siapa pun bersalah, mengatasi lagi dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu, mengatasi lagi dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya perjumpaan dengan Engkau mengubahkan kami. Sakit disembuhkan, berbeban berat mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih memberkati, mengurapi kembali hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Pengurapan Allah dipenuhkan kembali dan hidup kami boleh dipakai kembali melayani Raja di atas segala raja. Memberkati persembahan yang diberikan di tempat ini, kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah menjadi sumber berkat dalam hidup kami, memberkati setiap pekerjaan tangan kami, sehingga ketika kami menaburnya Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih, mari kekasih-kekasih Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulang dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah turun atasmu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati sekolah dan studimu, diberkati keluar masukmu, diberkati setiap langkah-langkah kehidupanmu. Dan aku Tuhan mengurapi Engkau, mengutus Engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun Engkau berada. Sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan, lewat kehidupanmu kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kiranya berkat anugerah Tuhan turun menyertai hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam hidup kita, memperlengkapi, mengurapi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan berkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.